Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang hari ini saya bisa menyapa Anda kembali melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah anekdot yang menarik sekali menurut saya tentang kekristenan yang satu kali pernah saya dengar. Nah, saudara, yang pertama, anekdot ini mengatakan bahwa orang Kristen itu sering berkata bahwa gereja itu bukanlah gedungnya dan gereja itu bukan pula menaranya, begitu ya. Ini satu lagu sekolah minggu yang sangat akrab di telinga kita. Tetapi kemudian anekdot ini mengatakan kalau gereja, orang Kristen mengatakan bahwa gereja bukanlah gedungnya dan gereja bukan menaranya. Tapi kenapa kok gereja itu sering menggalang dana untuk membangun gedung gereja? Ini menarik, saudara ya. Lalu yang kedua, anekdot ini mengatakan begini. Orang Kristen juga sering mendengar, ya, kita sering kali mendengar bahwa kematian itu adalah saat di mana kita berjumpa dengan Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Tapi pertanyaannya, kenapa kok tidak ada orang yang mau berangkat lebih dulu? Tidak ada orang yang lebih dulu ingin berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudaraku, dari anekdot ini kita belajar sesuatu bahwa sebagai manusia kita selalu terikat pada ruang dan waktu tertentu. Dan oleh sebab itu, saudara, maka tidak heran jika dalam hidup ini kita lebih sering berfokus hanya pada apa yang mampu kita lihat, kita lebih sering berfokus hanya pada apa yang mampu kita lihat dengan mata kita dan dicerna dengan logika dan akal budi kita sebagai manusia. Tetapi saudara, iman Kristen ternyata berbicara sesuatu yang sangat berkebalikan dari pemahaman ini. Itu sebabnya saudaraku, di dalam bacaan leksionari harian kita pada hari ini, dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1-10, kalau Anda membaca lengkap bagian ini, di sana Anda akan menemukan bahwa Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Ya, tepatnya di ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ini menarik. Tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, saudara, di sini Rasul Paulus berbicara tentang hikmat Allah yang bersifat rahasia, dikatakan begitu. Rahasia bagi manusia yang kita tentu memiliki segala keterbatasan untuk memahami keseluruhan realitas dan rencana Allah dalam hidup kita. Rahasia artinya sesuatu yang masih menjadi misteri bagi kehidupan manusia di dunia yang fana ini. Saudara, saya mencoba untuk melihat apa arti kata misteri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ternyata Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dengan sangat menarik sekali. Misteri menurut KBBI artinya adalah segala sesuatu yang makin dapat dimengerti atau makin dapat dihayati. Menarik ya, segala sesuatu yang makin dapat dimengerti dan makin dapat dihayati, tetapi tidak pernah dapat ditangkap seluruhnya. Dalam artian seluruhnya dengan sempurna. Itulah misteri. Nah, saudara, dengan kata lain, sekalipun kita berusaha memahami keseluruhannya dengan sempurna, dengan akal budi kita, tetapi toh kita sadar bahwa akal budi kita tetap tidak mampu menangkap keutuhan hikmat Allah, rencana Allah itu dengan sempurna. Nah, saudara, kalau demikian, maka pertanyaannya bagaimana sikap kita yang baik di dalam menjalani kehidupan ini? Apakah kita harus selalu hidup dalam bayang-bayang ketakutan? Apakah tiap hari kita harus selalu hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran, paranoid setiap hari? Apakah demikian? Ternyata tidak, saudara. Di sini Rasul Paulus menawarkan sebuah sikap iman yang penuh dengan hikmat. Dikatakan di sana, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Apa yang disediakan oleh Allah?
Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itu yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, di dalam kehidupan ini segala sesuatu yang belum terjadi atau segala sesuatu yang belum kita ketahui itu bukan berarti tidak ada atau mustahil untuk terjadi. Tetapi yang benar adalah bahwa Allah yang belum menyingkapkan pengetahuan itu bagi kita pada saat ini. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan, saudara, apakah kita akan menantikan Dia dan rencananya dengan setia dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekalipun di dalam segala keterbatasan kami untuk mengerti apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kami, kami mau tetap setia menjalani kehidupan kami sambil percaya bahwa tangan Allah yang tak terlihat itu sedang mengerjakan sesuatu yang indah yang ada di depan kami, sesuatu yang melampaui akal budi dan pengertian kami. Dan sembari kami menantikan janji Tuhan itu, ajarlah kami hari ini dan setiap hari untuk mampu menjalani kehidupan kami dengan segala dinamika naik turunnya sebagai hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.